record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anggota JP3M juga JPM Jepara. Kita hari ini bertemu lagi dalam acara cabe cerita dari sesi terakhir ya. Hari ini kita topiknya tentang parenting. Judulnya yaitu membaca bersama anak. Asyik membaca bersama anak. Sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini Direktur Alala yang sudah baca buku anak ya. Ini seperti di belakang ada buku Alala juga di situ. Nanti kita langsung kenalan saja dengan Ning Nabila Munsyariha. Selamat pagi Ning Nabila, merah-merah seger banget. Selamat pagi Ning Fatih. Terima kasih sudah kami di program Cabe di antara kesibukan yang wow, padat merayap. Alala ada acara kelas Zoom juga ya untuk anak-anak. Sukseslah buat Alala. Oke, sebelum kita lanjut kita baca Fatihah dulu. Semoga acara kita pada dengan lancar dan bisa bermanfaat berkah bagi kita semua. Allah diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Maaf agak berisik sedikit. Ya, kita sudah mulai acara kita dengan membacaan Fatihah. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat tentang narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap Nabilah Munsyarihah, tanggal lahirnya boleh ya dibacakan ya. Siapa tahu ada yang mau ngado. Sudah lewat. Belum ya? Tahunnya aja. 91, ini masih muda ya. 91 berarti baru 30 tahun. Ya Allah, udah baru tahun masih muda. Pendidikan terakhir Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Kerapi Yogyakarta dan Ilmu Komunikasi Fisikpol UGM. Aktivitas saat ini ibu rumah tangga dengan 2 anak balita, kemudian mengajar di pesantren Raudhatul Thulab Wonosari Magelang, Direktur Alala Kids, penerbitan buku anak dan kaos anak Aswaja, editor di situs review buku perempuan membaca.com, dan pengurus JP3M Pusat Bidang Pendidikan. Nah, pas banget ini kita mendatangkan narasumber yang juga pengurus JP3M Bidang Pendidikan pula. Pas banget dengan topik kita pada pagi hari ini, soal asyik membaca bersama anak. Baiklah, pemirsa semuanya dan juga narasumber yang saya hormati. Ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masuk, tetapi sebelum itu saya ingin mempersilahkan Ning Bella, panggilan akrabnya ya, untuk bercerita sedikit tentang gimana sih pentingnya membacakan buku buat anak. Nah, bersama anak, membaca buku bersama anak itu pentingnya apa sih gitu, terus gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman JP3M Jepara. Yang terhormat, yang sangat saya hormati Bu Hindun Anissa, matur nuwun, sepura sampun ditimbali. Senang sekali pagi ini bisa ngobrol bareng Mbak Fatih dan teman-teman JP3M. Jadi Mbak Fatih, buku itu bagian dari visi parenting saya itu. Jadi saya itu dan Mas suami, Mas Ova, saya itu pengen keluarga kami, nggak cuma anak-anak kami ya. Jadi suami, saya, terus anak-anak itu menjadi pembelajar seumur hidup, long life learner gitu. Jadi kan biasanya minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Jadi yang dibayangkan nggak cuma kita belajar sampai mati, sampai hembusan nafas terakhir, tapi justru kan adalah belajar sejak nafas pertama gitu. Karena itu adalah satu pengendikan Rasulullah. Jadi ini adalah
anggap saja melaksanakan sunnah gitu nih, karena tholabul ilmi itu wajib. Nah, bagi saya kalau buku itu adalah salah satu media saja. Tapi kenapa kok buku? Padahal misal banyak media yang lain ya hari ini, karena ada video, ada biasanya anak-anak belajar di YouTube segala macam. Karena kalau buku itu dia nggak merusak konsentrasi anak gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak ya kasus-kasus speech delay gitu misal, karena anak sejak bayi sejak dini udah kenal sama HP gitu-gitu, dan itu memang terjadi. Saya juga melihat sendiri terjadi di sekitar saya, dan itu sungguh sangat merusak perkembangan anak. Tapi kalau misal kita kenalkan anak-anak itu misal umur 1 tahun ya, memperkenalkan kosakata gitu, terus pakai flashcard kayak gini-gini gitu, itu sangat membantu untuk membangun kemampuan anak berkomunikasi. Dan kemampuan komunikasi anak itu sangat utama agar mereka bisa mengutarakan apa yang mereka inginkan. Kadang problem banget kan ketika anak belum bisa bicara gitu, dan kita kita nggak ngerti apa yang dia mau, terus kemudian itu mengganggu emosinya. Nah, makanya kemampuan berkomunikasi itu salah satu kemampuan yang harus diajarkan pada anak sejak dini gitu. Gimana caranya? Memang anak itu belum bisa bicara sih waktu bayi, tapi dia bisa kok berkomunikasi gitu. Mereka bisa babling-babling, mereka bisa merespon kita. Nah, kalau dikasih kayak gini-gini aja itu senang, tertarik gitu. Kalau video itu sungguh sangat merusak konsentrasi, merusak kemampuan mereka berkomunikasi. HP, gadget itu hanya komunikasi satu arah, tapi anak-anak nggak didorong untuk komunikasi dua arah kayak gitu. Itu sih paling Pak Fatih. Kenapa pentingnya apalagi dalam konteks hari ini ya, itu. Iya, tadi menarik banget belajar di kamar ya. Dikorek karena yang suka ada yang nanya sih gitu, ngapain coba bayi juga masih dibaca itu. Kalau bagi yang ngerti kan, tapi bener besar banget. Dulu saya awal-awal juga ini mau ngoleksi buku, itu suami yang kayak belum sevisi misi soal buku waktu itu. Terus lama-lama ngelihat anaknya ternyata langsung 100%, 1000%. Nah ini sekarang gini, banyak dari ibu-ibu itu gini, dua anak dibaca kayak buku, bu senengannya melayu-melayu gitu. Maksudnya gimana caranya supaya anak itu tertarik dengan buku? Mungkin untuk anak-anak yang sudah terbiasa dengan gadget atau yang belum pernah dikenalkan sama buku sama sekali gitu. Gimana sih caranya biar anak-anak tertarik? Enggak. Okay. Jadi pertama memang kuncinya adalah orang tua ya. Orang tua itu ada pertama seperti saya sebutkan tadi itu ada visi parenting. Apakah anak-anak itu berpengetahuan, berwawasan itu menjadi cita-cita dari orang tua gitu. Apakah anak-anak itu ya udahlah biar pokoknya hidup sehat, hidup baik, mereka bahagia, apapun yang mereka lakukan nggak apa-apa kayak gitu-gitu. Apakah cukup kayak gitu aja, itu sangat tergantung si orang tua. Jadi kalau memang orang tuanya pengen anaknya itu punya wawasan, terus yang penting sih buat saya itu juga ini punya sikap belajar gitu yang penting. Sikap belajar itu karena begini. Jadi kalau anak punya sikap belajar itu dia ya pengen rasa ingin tahunya tinggi, mau mencoba sesuatu, dan itu adalah satu watak ya, watak yang bisa di ingin saya pribadi tanamkan itu sikap itu termasuk dalam visi parenting. Nah yang kedua tentu saja adalah teladan orang tua. Kalau orang tuanya memang sukanya cuman main HP ya karena jualan ya nggak apa-apa sih kalau kayak saya. Itu kali orang tua
gitu. Jadi dia melihat ya misalnya kayak nggak harus buku ya, misal kalau di pesantren misal lihat orang tuanya mutolaah gitu, itu kan juga belajar dan baca kitab gitu. Ya saya sangat terbantu sih karena Mas Wafa itu juga tiap hari mutolaah, jadi anak-anaknya kan lihat lihat bapaknya mutolaah kayak gitu. Bapaknya mutolaah, Nah, ibunya mutolaah juga dong ya. ibunya mutolaah ini apa namanya, tagihan-tagihan invoice. Iya, itu sih. Terus memang nggak bisa sekali, nggak bisa sehari 2 hari, semalam 2 malam untuk membangun kebiasaan membaca anak. Yang agak berat tuh memang kalau nggak lebih muda. Jadi kan kalau anak bayi kan, dia nggak bisa nolak kan kalau kita bacain buku, dia tertarik-tertarik aja gitu kan. Kalau itu setiap hari itu udah di bawah alam sadar dia kalau aku memang tiap hari dibacain buku dan itu hal biasa, bukan yang aneh gitu buat aku. Tapi kalau udah yang agak gede gitu ya, udah 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan sudah SD baru diajak membacakan buku, itu memang yang agak susah. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita memang bisa, misalnya bisa mengadakan buku-buku yang menarik, kami itu mungkin sangat membantu untuk memotivasi mereka. Nah, kadang ada 2 jenis buku nih, Mbak Fatih. Ada buku yang diminati anak, ada buku yang diminati orang tua untuk dijejalkan ke anak. Nah, kita pendekatannya itu ini, mereka minat buku apa dulu gitu. Pendekatan itu dulu. Kalau mereka udah ngerasa seneng sama buku, mau kita sodorin buku apa aja, itu insya Allah mereka mau kayak gitu. Ngoten. Jadi kuncinya tadi biar anak tertarik tuh harus memang pertama harus dari orang tuanya dulu ya, harus punya apa namanya visi parenting. Itu emang jadi penting gitu. Kalau cuman sakarpe wes angger bahasa Jawa ini angger pokok urip gitu ya. Apa gimana? Ya gimana ya Iya, gitu ya, susah ya. benar. Terus Benar. beri contoh itu penting banget. Kadang tuh pada orang tua tuh kan suka ini ya, pengen anaknya suka baca buku tapi ibunya benan melulu. Gue banget itu. Atau Ya, drakoran ya kan? dulu ya ampun. Ya apa gimana gitu ya. Terus harus punya waktu juga sih buat membacakan buku ke anak. Bener, semakin dini dimulai berarti semakin nanti anak bisa tertarik di buku. Soalnya pada dasarnya anak itu tertarik dengan apa yang dikenalkan. Kalau memang dari kecil dikenalkannya sama HP ya nggak sama buku dulu ya wajar aja kalau lebih seneng ke HP gitu. Oke, terus lanjut nih. Nah, terus kan membaca, kan ada yang merasa nggak berkemampuan gitu buat membacakan buku ke anak. Maksudnya kayak, gimana sih caranya membacakan buku ke anak gitu kan, beda kalau dengan yang sudah biasa. Nah, terus kira-kira itu untuk membacakan buku ke anak, supaya maksudnya itu sesuai dengan rentang konsentrasinya anak yang memang kan cuma berapa menit ya sesuai dengan usianya. Itu gimana tuh? Bekal apa saja sih yang diperlukan seorang orang tua, ibu atau bapak buat membacakan buku ke anak? Baik. Jadi pertama nih yang harus kita pahami adalah bahwa buku jenjangnya. Jadi itu terjadi kemarin ketika saya nerbitin buku Alala, buku pertama, buku Kisah Ulam Onderi Bangsa. Banyak orang menanti-nanti, agak surprise juga mungkin ya, akhirnya ada buku NU gitu, ada buku anak NU gitu, pada bilang gitu. Terus semuanya pada beli. Bayi yang anaknya masih balita gitu, semuanya beli ini. Misal ini 0 sampai 3. Jadi misal ada ini kan ada juga yang mungkin 1 sampai 3 tahun adalah buku board book ya. Terus
apa namanya pendek-pendek gitu kalimatnya, terus gambarnya gede, ceritanya nggak yang beribet, ini cuma ngajarin toilet training biar anak itu bisa BAB di WC gitu ya, di toilet. Nah, juga kebutuhan untuk anak umur 1-3 tahun itu ya paling memang life skill, keterampilan untuk membantu diri mereka sendiri gitu, makan sendiri, mandi sendiri, BAB di pampers lagi gitu misal. Terus anak 3-6 tahun. Misal anak saya itu lagi seneng buku ini. Nah, aku tuh juga baru tahu ya. Ternyata mengenalkan emosi, ragam emosi sejak dini pada anak-anak itu sangat penting. Jadi, misal anakku yang pertama itu namanya Fasih. Fasih itu dia sangat vokal, sangat terbuka. Misal aku lagi marah, aku lagi bosan, aku lagi kakak semangat gitu-gitu. Misal dia itu bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, dengan dia merekognisi perasaan itu awalnya sih kenalnya dari buku-buku kayak gini. Jadi marah pun itu dia bisa mengungkapkannya, dan kalau ibunya lagi sabar nih ya sebenarnya nggak setiap waktu juga ya, itu bagian penting dari tumbuh kembang anak gitu. Yang dirasakan anak itu pertama dikenalkan, kemudian kalau dia sudah kenal, dia bisa merekognisi, oh aku itu lagi marah. Nah, itu mungkin dia nggak bisa langsung mengendalikan, tapi dia bisa mengenal satu emosinya, itu sudah satu tahap gitu. Mungkin butuh 1, 2 tahun, 3 tahun sampai dia bisa mengendalikan diri. Kalau aku marah berarti aku harus ngapain, itu next step gitu. Nah, aku suka banget, dan anak-anakku juga suka membaca buku emosi karena itu relate banget sama keseharian mereka, kan setiap hari orang pasti punya emosi gitu kan. Terus juga buku-buku kayak gini, ini buku-buku yang memang hiburan gitu ya. Nah, kayak gini-gini, ngomongin pesawat, ketemu domba gitu. Nah, terus kemarin ada nih buku Alala yang terbaru kemarin. Ini juga 3-6 tahun. Kami menulisnya 3+ gitu. Jadi memang cerita pendek yang memperkenalkan tentang ibadah puasa. Terus cuman satu paragraf gitu, pendek-pendek. Di sini ada buku aktivitas juga, aktivitas buat anak-anak. Jadi suami saya tuh avate wong pinter itu biasanya rodok sombong gitu. Nah, anak saya itu agak tinggi hati karena dia itu merasa kakak itu tahu semuanya gitu karena senang belajar, ya akhirnya avate kayak gitu. Nah, suatu hari suami saya bilang, pasti ini kayaknya harus diajar rendah hati. Nah, kayak obrolan kita kapan hari sama Neng Nawal itu, saya itu tipe ibu yang kalau ada masalah itu salah satu pemecahan solusinya adalah saya cari bukunya. Jadi mendekati anak lewat buku memang udah default di otak saya. Nah, ketika saya pikiran, pasti harus diajari rendah hati, gimana ya caranya? Akhirnya saya beli buku lah. Ada ternyata judulnya Dodo yang rendah hati kayak gitu. Terus ketika dia diajarin ini slep gitu. Oh gitu ya. Jadi lo kan ini komodonya kuat ya Bu ya, ternyata. Iya, jadi kalau komodo kuat pun itu dia nggak suka pamer kekuatannya gitu, meskipun dia kuat kayak teman-temannya ngaku-ngaku kuat ternyata lemah juga gitu, tapi Dodo itu rendah hati gitu. Terus dia tahu ada satu kosakata yang rendah hati. Terus kadang gini caranya, jadi kan kalau kita menceritakan sesuatu itu, saya juga bacanya dari ini sih, dari ibu-ibu read aloud gitu kan. Kadang-kadang kalau ada cerita itu ini akan Zoom kayak gini, terus
aku nggak tahu deh buku yang ini juga atau buku yang lain, tapi dia si penceritanya itu ada lagunya tetaplah rendah hati gitu. Jadi kalau Fasi mulai tinggi hati, saya akan mulai nyanyi tetaplah rendah hati. Terus dia agak ini, oh oke, dia ingat lagi kayak gitu. Itu salah satu trik sih. Nah, bentar, rampungin dulu ya. Nah, terus misal ini buku Nabi itu wajib kali ya. Nah, di sini ada Mbak Arina Lulu nih. Ini agen juga apa namanya, Mbak Arina Lulu. Kayak mungkin di belakangnya Mbak Pati itu juga ada buku-buku, ada buku Nabi nggak itu di belakang bukunya Mizan yang ini ada ya? Yang pendek-pendek gitu, yang satu buku satu Nabi gitu-gitu. Nah, kalau ini bukunya Mizan juga yang segede ini 25 Nabi gitu-gitu. Nah, kalau ini mungkin terus dibacakan ya kalau anak terus lebih kompleks karena Nabi itu kan buat saya sebenarnya nggak sederhana cerita Nabi itu karena sesuatu yang nggak sehari-hari kan, sehingga kalau buat saya ya buat anak TK, buat anak SD gitu baru bisa. Terus sebelumnya sih paling perkenalan aja. Nah, ada juga buku ensiklopedi kayak gini. Ini anak saya suka banget. Soalnya ya ayam, terus ada infonya ayam itu apa gitu-gitu. Terus, nah kalau ini buat anak umur 7, 9, 12 gitu-gitu. Tergantung kemampuan literasi anak juga. Jadi kalau anak dikenalkan literasi sejak dini, dia itu kenaikan level bukunya itu sebenarnya semakin cepat juga gitu. Nah, kalau ini buat anak SD ya kan, komik yang udah bisa baca sendiri, udah bisa asik, ngerti cerita-cerita lucu kalau komik kan gitu-gitu. Itu sih Mbak. Yang pertama adalah orang tua harus ngerti anaknya itu bisa baca level buku yang terus ketahui minat anak juga tadi ya. Jadi kita koleksi ini nih win-win solution nih. Kita koleksi buku yang diminatin anak tapi juga yang ingin orang tua tanamkan juga ke anak. Jadi misal kayak buku ini buku pilihannya Fasi gitu, tapi buku ini adalah buku pilihan orang tua. Anak-anak harus tahu cerita-cerita Nabi gitu misal kayak gitu. Terus read aloud, kemampuan read aloud. Jadi nggak semua orang sebenarnya bisa dongeng. Saya tuh dulu juga gitu. Pokoknya pengen anak gue itu suka buku. Waktu itu saya belum bisa beli buku awal-awal keluarga muda lah ya, biasa pengeluaran masih namanya terus apa namanya buku ini, tapi bukan buku yang ini, dari penulis yang sama juga Mbak Rika Wardani. Aku Fasi mungkin masih 7 atau 9 bulan. Fasi itu belum nyambung gitu. Dia biasa aja. Pada suatu hari tantenya dari Jakarta itu datang. Terus dibacain bukunya sama tantenya itu, Tante Nada yang minggu kemarin ngisi acara apa namanya dongeng juga di Alala itu, karena emang Tante Nada itu kalau baca itu seru gitu. Bayangin Mbak, anak 9 bulan itu dia bisa tertawa gegrek-gegrek. Aku tuh kaget banget. Terus aku makjub, ya Allah, aku tuh di pikiranku tuh cuman pokoknya mau nyediain buku gitu. Pokoknya aku harus bisa ngatur keuangan buat beli buku. Tapi yang nggak tak pikirkan waktu itu adalah aku tuh kalau baca buku tuh flat. Terus aku belajar, oke, kalau baca buku anak itu memang harus atraktif gitu, yang lucu, yang anak bisa tertarik. Pokoknya saling respon kayak gitu-gitu. Biar anak-anak bisa apa ya, bisa attracted memang sama buku. Jadi misal hari ini cuaca sangat cerah, aku terbang melintasi kota. Nah, ini adalah tentang pesawat, tentang apa Kak gitu-gitu. Jadi kita nggak perlu sih sebenarnya apa ya, kalau kita membaca buku sesuai levelnya itu sebenarnya kita nggak perlu untuk mengkalimatkan ulang. Kadang kan ada yang gitu ya, wah bukunya agak susah nih kayaknya anakku belum tahu nih. Itu kemungkinan besar karena
buku yang dibaca belum levelnya. Tapi kalau kita membaca buku memang di levelnya anak, itu kita tinggal baca aja, read aloud aja. Read aloud itu membaca nyaring. Jadi kita bacain di depan anak dengan suara yang nyaring, dengan ekspresi atraktif kayak gitu. Harus istiqomah sih. Istiqomah membiasakan setiap hari membaca buku 10 menit, 15 menit kayak gitu. Kalau anak-anakku sudah level nagih, memang nagih baca buku, ibu cerita kayak gitu. Sampun, Mbak. Wah, menarik sekali. Tadi saya jadi, oh iya, benar gitu ya. Jadi bekalnya tadi itu pertama orang tua harus tahu kebutuhan anak sesuai levelnya. Terus kedua harus tahu minatnya anak juga ya. Terus sama yang ketiga tadi juga harus punya ilmu dong. Ibunya juga harus belajar biar membacanya itu menarik buat anak. Itu tadi kayak pas kayak biasanya saya ngajar di ini di sekolah. Benar. Wah, kalau guru PAUD malah dengan berbagai suara kecil, suara besar, suara orang iya. Emang sih agak gimana gitu. Awal-awal sih agak ngapain gitu benar. Tapi emang kayak gitu. Terus harus ngerti jenis-jenis buku itu kan emang ada ya level-level buku. Pertama itu yang kalimatnya cuma berapa gitu, nanti naik terus. Dan bahkan satu kata ya kalau yang bayi. Itu dulu juga aku beli dari Neng Bella itu apa ya? Flashcard juga. Nah, itu flashcard itu juga pakai ya, flashcard itu aku pakai di sekolah juga aku pakai itu. Jadi kalau beli-beli buku itu biasanya habis kalau nggak buat anak-anak buat sekolah gitu. Soalnya kan akses ke buku-buku itu kan nggak semua orang. Kadang itu kita kepingin gembar-gembor soal membacakan buku, tapi nggak semua orang bisa punya privilege untuk punya buku, menyediakan buku buat anak gitu. Masalahnya kan seperti itu. Dan sebenarnya di pasaran ini sudah mulai ada sih buku-buku yang murah-murah yang tipis-tipis. Cuman kadang pas saya baca tuh agak kurang sesuai ya dengan ini ya, maksudnya dengan level usia anak-anak itu. Cuman jadi ya itulah. Jadi kadang kalau bisa sih ya, kalau kita boleh usul nih para mak, kalau nyari sekolah ya mak, cari sekolah yang ada kegiatan membacakan bukunya. Itu nggak sih? Ya sejalan. Nah ini udah mulai oleng maknya sudah mulai banyak tulisan. Aduh, jadi agak beda sih emang. Ini kita sudah jam 8.39, jadi kita buka kesempatan buat para peserta yang sudah hadir di Zoom ini, baik panitia maupun peserta dari luar, buat bertanya langsung dengan ini. Oh ada. Terus ada Agen Alala juga, ada Mbak Ati ini kayaknya, sama ini ada juga nih kayaknya. Monggo ada yang mau bertanya langsung ke Neng Bella. Monggo. Ini eman-eman banget nih kalau kita manfaatkan. Halo, assalamualaikum Neng Bella. Neng Sofi. Salam, ada siapa nih? Masa lupa? Sofi. Sofi ya. Suka sekali saya dengan tadi pemaparan Neng Bella tentang rendah hati juga validasi emosi. Terkait itu anak saya itu juga suka sekali dengan selalu menunjukkan emosinya Neng. Dan kebetulan saya suka sekali memvalidasi emosinya agar dia tidak terlihat murung atau gimana, karena saya rasa ketika energi dia untuk mengungkapkan emosinya secara jujur, dia kepada dirinya juga akan jujur gitu. Dan itu satu highlight atau ini yang garis bawah tebal ternyata diamini sama Neng Bella. Asik dong. Terus kemudian tentang ini loh Neng, rendah hati, kemudian emosi seperti itu, tahap-tahap
anak seperti anak saya itu kan ADD nih. Jadi bukan spektrum autis, tapi ADD. Dia nggak bisa diem. Dia nggak bisa diem. Dan saya juga akan berusaha ikhtiar ya, Ning ya. Sebagai orang tua itu, kebutuhan anak itu apa? Ternyata dia itu suka audio. Tidak suka diceritain by book. Mama tidak suka, mama jangan baca, tapi mama konsentrasi melihat mata saya. Nah itu berarti mamanya itu harus membaca. Aduh saya ini pusing nih kadang-kadang karena mengajari anak ADD itu lebih pada mama kalau dengan nada tinggi dia tidak suka, mama dengan nada rendah oke, siap. Iya, ya seperti itu Neng. Jadi harus ada apa ya impresi kesan. Pokoknya dia harus melakukan apa, ada kesan tertentu, diberi apresiasi seperti itu Neng. Nah, saya seperti anak saya ada. Ini dan sebagainya. Ini saya butuh gitu loh Neng. Jadi maksudnya ini bukan anak autis, tapi lebih pada levelnya lebih tinggi karena energinya luar biasa. Karena gini Neng, saya cerita pasir, dia nggak percaya pasir. Mama, itu di pantai. Oke, baik. Aku pengen ke pantai sekarang, pengen nginjak pasir sekarang. Nah, itu Neng. Jadi, waduh, aku ya anak ini pokoknya realistis gitu loh Neng, nggak mau yang drama-drama gitu. Aku langsung pusing Neng. Jadi terus aku gimana? Aduh, kalau tak ceritain buku berarti mamanya yang harus ini apa, yang harus apa kontak langsung dengan nah eviden atau buktinya saya pernah ke sana. Dan dia juga akan, Mama mau bawa ke sana kapan? Mau bawa saya ke sana kapan? Nah, ini loh Neng. Ini kan tidak semua anak yang ya kayak ala-ala menceritakan tentang rendah hati, apa yang penyedia untuk emosi, buku-buku tentang emosi, itu sudah anak saya kayaknya sudah di level itu. Tapi kalau yang secara misalkan menuju ke Neng Sofi. Gangguan sinyal ini Neng Sofi. Iya, sinyal. Sudah masuk, Neng. Oke, masuk, Neng. Oke, Neng. Nah, ini gimana? Saya pengen tahu, Neng. Jadi saya kan juga bingung. Aku tertarik Neng. Terus pendiri NO sudah kenalkan. Cuman dia akhirnya pengen ziarah Neng, pengen ziarah ke sana kemari. Saya pinter nggak Neng? Usia pinter nggak? Usia 6 tahun, 6 tahun setengah. Enggak, jadi kalau aku sama Neng Sofi kan satu grup nih di grup perempuan membaca perempuan. Kalau kita lagi ngomongin parenting gitu ya, kalau lagi ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu kan kita random gitu, itu biasanya saya Neng Sofi, Neng Usbah paling ya, yang sama teman-teman yang lain sih banyak rame kalau kita lagi ngomongin parenting di grup. Dan Neng Sofi juga sering pernah beberapa kali membicarakan putranya. Saya juga membicarakan keponakan saya yang juga ini Neng divonis apa itu namanya Global Development Delay, GDD dia. Nah, aku mboten ngertos Neng, tapi begini yang mungkin bisa saya share sedikit ya. Kalau bawa buku ini, kenapa? Karena nanti mau mencocokkan antara pengetahuan. Nah, kayak terus jenengan tuh memang mungkin kayak gitu juga ziarah buku sunannya dibawa. Misal kalau ke kebun binatang, buku kebun binatangnya dibawa. Karena aku menduga anak putra jenengan ini mungkin anaknya sangat sensing ya. Jadi benar sekali. Memang dia butuh sense, butuh sentuhan, benar-benar dengar sentuhan. Dia butuh memori yang memang pakai panca indera.
ini kan tak ceritain tentang Majapahit ya. Majapahit terus habis itu ke Mataram terus itu dia membayangkan berapa ratus abad yang lalu nih. Berarti evidennya apa nih? Saya kan harus memikirkan apa. Aku mumet nih kadang-kadang aku juga ya Allah, makanya kemarin itu kan apa ya istilahnya saya itu ya memang ini juga belajar ya, maksudnya saya sebagai orang tua juga akan sangat sangat ini loh apa ya membuka diri untuk selalu belajar dengan Betul. para praktisi dan ahli agar semua itu tertampung enaknya yang cocok yang apa ya kompatibel dengan anak saya itu gimana, karena Benar. tidak sembarangan anak kan yang nggak kompatibel kan ada nih, dan pas ya nggak nggak suka imagine yang kemana-mana, cuma pengen evidence, jadi Betul. bukti Betul emang. Nah itu juga sih, selain minat mungkin kita juga harus memahami memang tipe anak kayak gimana ya. Mungkin kalau buku itu pada umumnya anak bisa diajak untuk menyukai buku gitu, tapi apa namanya anak-anak itu punya tipe belajar sendiri-sendiri. Kayak pertanyaan yang Sofi ini memang dengan praktik gitu ya. Dengan praktik, kalau ngomongin pantai ya harus ada pasirnya kayak gitu-gitu tadi. Kalau anak yang lain mungkin dia terima aja, oh ini ada gambarnya gitu, dia udah terima. Mungkin anak kayak gini itu yang tipe-tipe apa ya, tipe bisa memahami gitu. Nah, kalau diterangin apa ya harus ada sesuatu di depannya, atau mungkin sambil bergerak kayak gitu-gitu, karena itu Ning Fatih malah mungkin lebih paham itu soal anak-anak kinestetis gitu-gitu misalnya. Iya benar. Ya Allah. Harus terus ini apa menerangkannya harus teatrikal gitu nih. Ya enggak sih, teatrikal yang memang harus mimiknya itu ya memang belajar terima kasih, respect itu begini, misalkan seperti itu. Ada gesturnya gitu-gitu ya. Ada nyanyinya nih kalau ngajarin anak-anak tuh, ada tepuknya, ada nyanyinya kalau di PAUD itu bikin lagu. Sekarang nggak apa-apa lagu-lagu di PAUD itu banyak banget ya. Daripada biasa Sofi ini didik anaknya, ya Allah semangat ini. Semangat semuanya, ya Allah ibu-ibu ini. Terus Neng, ternyata anak saya itu kan dulu speech delay ya. Tak kira itu memang karena saya salah. Dulu itu speech delay. Terus baru 4 tahun itu kemudian ini loh apa tak sentuh gitu loh, tak sentuh hatinya. Adik mau ngobrol nggak sama mama? Jadi kalau mau ngobrol sama mama sudah diungkapkan aja nggak apa-apa. Jadi adik tentukan halo itu saya belajar dari situ. Jadi sense-nya itu saya sentuh, habis itu ternyata ya Allah Neng, itu karena alhamdulillah ternyata begitu saya menyentuh itu ya nggak lama Neng, nggak sampai 1 bulan, 2 minggu mungkin. Terus habis itu dia mau ngomong, dia mau ngomong gitu loh. Terus saya alhamdulillah ya ya Allah. Ternyata sambil doa lah Neng, dermimil ya, kalau orang NU apa ya Neng ya, pokoknya diwus-wus gitu loh. Jadi intinya ya memang ya seperti itulah Neng, kalau hal-hal yang sensitif kita apa ya istilahnya kita nggak bagi sama orang-orang. Seperti ada teman saya yang anaknya speech delay, belum tentu dengan apa ya treatment yang seperti saya bisa mau langsung ada reaksi, belum tentu, tapi ada sentuhan-sentuhan khusus yang memang dilakukan. Neng Bella, terima kasih ya atas sarannya, nanti tak coba
Nanti tak coba bukunya Iya. tak bawa Terima kasih Neng kemana-mana. Sofi. Betul, Iya, Neng. saya harus Jadi ingat. kalau mau punya rencana gitu, Mungkin ada kalau ada penanya buku lagi, yang memang di rumah dibawa. direktur. Perlu buatan. Jadi anak relate gitu antara Iya, pengetahuan. siap. Ya, mamanya gembol-gembol buku kemana-mana jadinya ini. Oke, loh, kalau ini beton ini kalau mudik beton sak tas. Siap, siap. Oke. Ntar nuwun Neng Nggih, Sofi. nggih. Matur sami-sami ning. Terima kasih Neng Sofi. Kita buka satu Mbak. penanya lagi. Monggo ada yang mau tanya lagi, boleh. Soal membaca buku bersama anak. Mbak Fatih sambil nunggu ya, aku mau Iya, silakan. sharing satu hal lagi. Jadi kenapa sih ya? Kenapa kok buku gitu, bukan media-media yang lain? Jadi ketika kita membaca buku itu kan paling enggak kan pasti selesai satu cerita. Nah, cerita itu kan sudah ada bangunan berpikirnya, nggih. Orang kalau nulis kan pasti ada bangunan berpikirnya. Nah, begitu juga anak itu kalau membaca satu cerita, dia berarti membaca satu naskah, satu cerita utuh, satu plot yang utuh, satu konteks yang utuh gitu. Jadi anak-anak yang biasa membaca, kelak mereka akan terbiasa untuk mencari informasi secara utuh. Nah, keterampilan literasi kayak gini itu sangat penting di masa mendatang buat mereka, apalagi di era banjir informasi kayak gini yang orang kadang baca judul aja udah share gitu, baca judul aja udah bisa bikin komentar lebih panjang dari beritanya gitu. Tapi padahal beritanya aja nggak dibaca kayak gitu. Nah, anak-anak ini satu mereka biasa mengejar atau memahami konteks secara utuh. Kalau ada yang nggak utuh, kedua mereka tadi mereka akan keluar daya kritisnya gitu loh, kok begini, ini kayaknya ada yang nggak beres, ada logika yang bolong gitu-gitu, ada hal-hal yang dipertanyakan dari apa namanya dari naskah yang itu tadi yang mungkin punya logical fallacy gitu kalau bahasa sekarang, punya kesalahan logika, kefatalan logika gitu-gitu misalnya. Nah, apalagi di masa mendatang ya kita nggak ngerti kan, anak-anak kita kayak gitu. Nah, itu dengan membaca buku itu menurut saya sangat membantu untuk membangun daya kritis kayak gitu. Memang kitanya harus siap ya, kalau anak kritis itu pasti banyak tanya. Kadang satu halaman itu, aduh kita butuh 5 menit cuma satu halaman doang, bahas apanya, gitu-gitu ya nggak apa-apa. Itu memang, bukankah memang itu yang kita inginkan, sikap belajar ya itu kadang-kadang. Nah yang lucu lagi, ketika misal membiasakan anak baca buku. Biasanya bedtime stories kayak gitu. Nah, salah satu tantangannya itu malah kadang anaknya yang tidur. Anak yang masih tanya aja gimana sih? Betul. Kirain cuman saya yang gitu. Betul. Aku sering gitu loh, Neng. Dimarahin sama anaknya, ya Allah ya gimana. Dan aku berpikir ketujuan lagi kayak gitu, kita aku gitu belikan buku sendiri, tak biasakan sendiri baca buku. Tapi aku yang merusak kebiasaan itu, ya Allah sebalatin gimana nggak konsisten ini ibunya. Nah kayak gitu memang apa ya namanya kehidupan anak dan ibu ya tarik ulur gitu lah. Nggak apa-apa, yang penting nggak menyerah gitu aja. Iya. Terus anak kalau udah senang baca buku tuh kadang emaknya bisa ketinggalan loh. Ini kayak saya kan punya anak 8 tahun, sukanya baca buku. Iya. Malah ngalahin ibunya. Jadi kadang tuh baru ngomong ini semuanya. Itu kan sahabat ini, Mah. Mah ini kan, hah? Aku melongo maknya. Tahu dari mana? Iya, Dari buku lah. Kerasa kayak ditabokin ya makanya ya. Anaknya udah tamat berapa buku gitu, maknya baru tamat berapa tagihan. Bener. Jadi aku tuh tak pikir-pikir lagi. Jadi sebenarnya kalau ngajak anak belajar itu
yang susah sebenarnya adalah punya sikap belajar itu tadi, etos belajar yang sangat mahal harganya, nggak bisa, bahkan di sekolah pun nggak selalu sukses membangun itu gitu. Jadi kalau anak punya etos belajar itu ya karena di rumah dia dibiasakan belajar. Ya belajar itu nggak harus yang ngerjain worksheet gitu-gitu ya, nggak harus yang ngerjain aktivitas kayak gini gitu-gitu. Tapi banyak. Kalau anak-anak kan lebih banyak pakai praktek, misal percobaan apa gitu-gitu, atau sesuatu yang jalan-jalan di rumah, lihat bunga, terus ada kupu-kupu apa itulah sambil ngomong-ngomong gitu, mungkin hal yang buat mereka itu lebih relate kayak gitu. Nah, ketika mereka mulai bertanya, mencoba, nah itu mulai timbul sikap belajar. Itu buat saya yang mahal. Dan masih jauh sih ya kalau aku kadang merasa udah berusaha gitu, tapi kok lihat ibu-ibu yang lain gitu kan, kalau mom petition apa sih, kompetisi gitu, mom kompetisinya agak-agak keluar gitu lah, ya aku ngajari anak kok burung pinter ya kayak anaknya koncoku sing gitu. Iya Neng, ada seperti itu mom kompetisi. Nah, itu bahaya itu kalau sudah mulai tapi gitu, ya. Tapi anakku itu kayak Neng Bella gitu loh, ada sedikit terbersit. Misalkan kadang-kadang itu jiwa-jiwa yang kayak bullying itu loh Neng, kalau agak tinggi dan literasi yang agak tinggi. Jadi, kalau temennya diginiin loh Neng. Oh, kamu jadi informasi tentang itu ya. Aduh, kamu itu tolong baca dong. Aduh, aku tuh malu Neng, kan aku yang ditimpuin emboknya kan di perumahan Neng. Tatar anakku, aku gimana nih? Lah enaknya itu sih kalau memang punya sikap belajar nih wow ya. Kalau memang kita itu sudah membiasakan pokoknya punya atmosfer belajar. Jadi ketika anak punya kekurangan itu ya kita masuknya itu enak aja gitu. Memang ada hal-hal yang harus dipelajari, ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu. Jadi apa ya? Ini aku belum ngomong secara gamblang kayak gini sih, tapi kan orang yang bodoh itu kan orang yang berhenti belajar kayak gitu kan. Jadi kalau dia merasa pintar gitu, ya sebenarnya banyak kok Kak yang belum tahu tentang semua hal kayak gitu-gitu. Itu ngomong kayak gitu itu agak nyinggung gitu buat dia, karena dia tipe yang pride-nya tinggi gitu. Jadi harus alon-alon. Karena kami biasa baca buku, ketika sekali saya bacain buku Dodo ini dia langsung jep. Alhamdulillah. Berarti cespleng Neng ya? Itu sih kalau alhamdulillah di anak pertama saya kayak gitu. Tapi di anak kedua saya itu saya juga masih belajar mulai dari nol lagi, karena dia tipenya agak beda sama kakaknya gitu. Di usia kakaknya di usia adiknya menjelang 2 tahun dulu kakaknya udah bisa sholawatan gitu. Tapi adiknya masih sepatah gitu. Itu di hati orang tua itu ya masih sama kayak aku ya sih. Sama. Gimana sih, ada nggak boleh kan ya katanya membandingkan sama antar anak itu gitu ya, butuh nata hati gitu. Jadi anak saya yang kedua itu ya masih bukunya masih yang level kosakata paling sering gitu. Kalau yang diceritain yang begini-begini dia nyimak tapi belum yang nyambung gitu. Paling ini ngapain, mainan, cuma tahu mainannya doang, belum ngerti konteksnya secara itu gitu sih. Tapi saya percaya kalau nggak akan sia-sia gitu. Dia tetap akan menyerap. Cuma dia punya waktunya sendiri aja. Iya. Waktunya sendiri kapan dia bisa mengeluarkannya. Ini obrolan kita asik banget, tapi ini sayangnya udah jam 9. Dan tentunya ini nih Bella juga ada acara lagi nih jam 9. Ala-ala kan punya gawe juga, kelas balik ya. Nah, buat anak-anak, ini nanti acaranya juga sukses. Jadi dengan berat hati kita harus sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini di Cabe sesi terakhir yang diselenggarakan oleh JBTKM Jepara.
intinya tadi garis besarnya itu ya, kalau mau asik membaca buku bersama anak, memang semuanya itu kuncinya di orang tua dulu ya. Dari mulai visinya, nyiapin ilmunya, sampai konsistensinya. Kalau orang tuanya udah jalan, anak ngikutin. Nah, intinya kayak gitu kurang Juga lebihnya. soal pengadaan bukunya, Mbak. Ya, dan Itu sangat pengadaan buku tergantung orang tua. harus di ini ya, kalau saya juga dulu ya Allah, Aris Benar. jadi Kita. mau menganggarkan apa enggak gitu sih, maksudnya kalau Tuhan itu selalu ada. Dulu juga awal-awal kan kayak semuanya kan kayak gitu ya, dari suami mungkin mikirnya belum terlalu penting gitu, tapi kalau buat saya pokoknya harus dimulai belanja, ada aja yang harus di sini ya, atau dari manapun itu pokoknya harus punya ini. Alhamdulillah rezekinya anak itu ada terus ternyata. Kalau buat beli buku ada aja tuh rezekinya anak gitu. Ya oke, terima kasih Ning Bella atas waktunya. Terima kasih Ning Bella. Lain kesempatan, terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan dimanapun berada. Dan tak lupa juga tentunya terima kasih buat Gus Aan, operator di balik layar yang mensukseskan acara Ramadan Series Cabe dari mulai sesi pertama sampai sesi terakhir, dan panitia yang sangat setia sekali sejak awal yaitu Neng Sofi. Keren sekali semangatnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai nanti hari raya. Ini kayaknya nih Bella juga mau mudik kan? Emang boleh mudik ya? Itu pembahasan lain lagi nih soal mudik ini. Ya itu nanti semoga apapun, mau mudik mau nggak mudik, moga-moga semuanya dibuat sehat ya, semuanya sehat-sehat semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Fatihah untuk kita, untuk keluarga kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua jadi orang-orang yang selain giat beribadah juga suka mencari ilmu dan punya visi misi keilmuan di masa depan generasi Islam yang lebih baik. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah sudah selesai, kita sampai di sesi terakhir Cabe, dan hari ini dengan Ning Bella berjalan dengan seru tadi diskusinya. Insya Allah kapan-kapan JP3M Jepara mau deh mengadakan acara lagi dengan mengundang berbagai narasumber yang tentunya kompeten membicarakan topik dari berbagai aspek kehidupan. Oke, yang baru bergabung kita sudah mau berakhir, tapi terima kasih sudah gabung di sini. Sekali lagi kekurangan saya pribadi, karena ya namanya manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Ada yang benar itu semuanya datangnya dari Allah, ada yang salah itu semuanya datangnya dari kami sebagai manusia yang banyak salahnya. Akhirul kalam saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Ning Bella. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.